Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sito Sermo PDK 2, Kavring 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, banyak topik yang sudah saya berikan kepada pemirsa dengan bahasan yang sederhana. Saya tidak sedang memberikan mata kuliah umum, tapi saya sedang berbagi ilmu hukum saya kepada masyarakat biasa apabila terjerat masalah hukum. Salah satunya di sini saya akan mengangkat tema tentang prostitusi. Di televisi banyak kita lihat, banyak artis juga yang tertangkap menjalankan profesi sebagai PSK. PSK zaman sekarang tidak hanya konvensional, tapi juga sudah merambah ke dunia media sosial, yaitu dunia internet. Mereka menawarkan jasa esek-eseknya lewat media sosial. Anda tahu betapa berbahayanya ini? Karena yang menggunakan media sosial bukan hanya orang-orang yang dewasa, tapi anak-anak kita, mulai dari anak-anak TK sampai kita yang tua menggunakan media sosial tersebut. Kenapa? Karena anak-anak kita yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, mereka mengambil ilmu dengan adanya pandemi ini dengan Zoom. Dia mengakses informasi pendidikannya melewati internet. Apabila penjajah seks ini tidak dibatasi, tidak ada hukuman bagi mereka, tidak ada punishment, maka mental masyarakat kita akan sangat luar biasa hancurnya. Jadi kita akan masuk ke dunia dekadensi moral. Pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan prostitusi online? Adalah prostitusi atau pelacuran online yang dilakukan dalam jaringan daring dan merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang dilakukan dengan media elektronik. Pemirsa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya orang yang memudahkan transaksi ini, yaitu mucikari dan PSK, yang diancam dengan pidana. Sedangkan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana. Bisa saya jelaskan di sini. Apabila mucikari tidak diberikan punishment, maka perdagangan orang tidak terkendali. Anak-anak kita yang masih belia pasti akan ditangkap lewat jaringan mereka dan mereka akan dijual sebagai pengemis nafsu lelaki. Bahkan sekarang marak juga mucikari untuk kaum bugil. Jadi tidak hanya kita ini punya anak-anak perempuan dan laki-laki yang tidak miris dengan kejadian sekarang. Negara hadir melalui undang-undangnya agar sepak terjang dari mucikari itu bisa dibatasi. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, hukuman yang dikenakan pada mucikari 3 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 120 juta dan paling besar 600 juta. Upaya negara untuk menekan prostitusi hanya bisa melewati undang-undang. Dengan diadakannya penjara, bisa ada efek jerah, bisa efek takut dari masyarakat untuk tidak melakukan penjualan manusia, trafficking. Itu sangat dilarang. Pemirsa, PSK juga dijerat oleh hukum.
Mucikari tidak ada, PSK tidak jalan. PSK tidak ada, mucikari mungkin jalan dan mungkin juga tidak. Karena zaman sekarang harus ada perantara untuk memuluskan jalannya usaha. PSK bisa dijerat di pasal berapa? Pasal 500. Bunyinya apa? Barang siapa yang mata pencariannya atau kebiasaannya, yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda 15.000. Itu ancaman bagi PSK-nya. Pemirsa, dimanapun kita berada, perkara prostitusi, perkara pelacuran akan tetap ada. Akan tetapi kita bisa meminimalkan, karena pelacuran akan berdampak kerusakan moral, kerusakan ekonomi, hancurnya rumah tangga, banyaknya penyakit-penyakit seksual seperti HIV yang juga akan merenggut nyawa dari pelaku maupun orang terdekatnya. Jadi prostitusi bukanlah sebuah pekerjaan yang menjadi tujuan utama, pemirsa. Karena prostitusi juga dilarang oleh agama dengan ayat di Al-Quran di surat An-Nur, jangan kamu berzina. Prostitusi menimbulkan perzinahan. Orang mengatakan bahwa saya membeli, saya tidak sedang berzina. Apapun yang Anda lakukan, pelacuran adalah perzinahan. Hukum dari undang-undang kita. Dan kita pun, agama pun melarang terjadinya perzinahan. Selain tidak baik dari segi kesehatan, juga menjadikan keluarga kita menjadi hancur berantakan. Peliharalah keluarga kita, anak-anak kita dari iming-iming para mucikari yang sedang mengincar anak-anak muda kita yang sedang berkembang untuk dia jual, untuk kehidupannya, untuk dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesenangan dari dia menjual anak-anak kita. Pemirsa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Tapi apabila kita tidak mencarinya dengan benar, maka rezeki itu tidak akan pernah mengambil kita. Oleh karena itu, apabila anak-anak Anda terjerat prostitusi dan diikat oleh mucikari, Anda tidak tahu bagaimana Anda harus mengambil anak Anda, bagaimana harus menyelesaikan masalah ini, maka silakan Anda menghubungi saya, Dr. Anda Jelis Indriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Law Firm. Kami akan bersedia membantu Anda apabila keluarga Anda atau anak-anak kita terjerat prostitusi. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.